Karena untuk di penthouse ini kan ada frekuensinya. Kemakmuran, kelimpahan itu frekuensinya beda. Nah, kadang orang sengaja mempertahankan frekuensi kekurangannya. Gitu loh. Ketika dia bertahan di frekuensi kekurangan, dia nggak akan bisa narik kelimpahan. Ya. Dia menutupi kelimpahan yang sudah digariskan untuk hidupnya, itu dengan mental-mental kekurangan. Oke, selamat malam Mas Bimo. Oke, malam. Apa Mas kabar? Baik. Lama nggak jumpa kita. Iya, lama nggak jumpa, tiba-tiba nongol ke sini. Hampir setahun ya. Ini lama banget ini nggak jumpa, dan kita udah ngobrol-ngobrol bentar. Dan ini Mas Bimo katanya nih infonya punya keilmuan baru, Pak. Iya, apa namanya, brand baru sebenarnya ya. Oh, brand baru ya? Karena Happy Hoki itu kan dulu sempat kita bangun bersama kan. Terus kemudian demi kebaikan kedepannya, maka untuk kegiatan setelahnya menggunakan brand baru. Oh gitu. Apa itu Mas brandnya Mas? Ya, perjalanannya lumayan. Jadi simpelnya brandnya adalah Repent. Repent. Iya. Oke. Repent itu kependekan dari Repent House. Oh, Repent House. Oke. Apa itu yang dimaksud Repent House? Biar teman-teman pada tahu ini. Oke, jadi filosofinya gini, Repent House itu, itu artinya kembali. Penthouse itu kan artinya kalau teman-teman yang di properti pasti paham. Itu apartemen, apakah hotel, atau bangunan yang paling bagus, itu biasanya namanya penthouse. Oke. Itu, kalau secara arti harafiah di Google-nya, penthouse adalah unit hunian mewah yang terletak di lantai paling atas gedung bertingkat atau hotel. Oh, lantai tertinggi. Lantai tertinggi, puncaknya yang itu nama paling penthouse. mewah, yang paling atas. Kemudian dengan privasi yang lebih baik, pelayanan lebih baik, lalu fasilitas juga lebih baik. Intinya di lantai itu lebih tinggi daripada lantai-lantai yang lain secara kualitas, pelayanan, view, dan lain sebagainya. Jadi penthouse ini adalah simbol bahwa seharusnya kehidupan manusia itu di situ. Penuh dengan kemewahan, pelayanan, kemudian semua serba terbaik begitu. Itu kapan terciptanya itu Mas? Terciptanya itu setelah brand lama karena hakinya tidak beruntung. Ya. Memang harus keluar dari bayang-bayang brand lama yang Happy Hoki. Jadi saat itu saya memutuskan untuk selesai menggunakan brand lama. Lalu kemudian brand baru pun saya tidak buru-buru untuk menentukan. Saya benar-benar mengakses petunjuk ini harus pakai nama apa lagi nih gitu. Nah kemudian tiba-tiba saya diarahkan untuk ke Jakarta, ketemu dengan guru saya yang lama juga, orang yang pertama kali menterapi saya. Itu akhirnya di sana saya menemukan beberapa kepingan puzzle-nya gitu. Oh, inspirasinya pas di Jakarta itu ya? Iya, pas di Jakarta. Jadi di rumah sudah ada inspirasi, sudah ada. Cuma kan cara kerja intuisi itu kadang gini, dia itu sepenggal-sepenggal gitu. Baru nanti ketika sudah dilakukan beberapa petunjuk, akhirnya penuh gitu. Oke. Ini bedanya Repent dengan brand lama itu apa Mas? Repent ini lebih kepada bagaimana seseorang, goals-nya itu kan kembali kepada SK-nya kehidupan. SK kehidupan? SK itu kalau pegawai negeri itu yang kadang digadein itu. Maksudnya surat keputusan gitu. Oke. Surat keputusan atau ketetapan manusia diciptakan. Gitu. Karena kan itu kan ada ketetapannya. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia dengan ketetapan untuk miskin, untuk menderita, itu nggak ada. Nggak asal-asalan ya yang untuk kita. Berkelimpahan, untuk damai sejahtera, dan lain sebagainya gitu. Nah, Repent ini untuk bagaimana supaya seseorang ini kembali ke situ. Kayak gitu. Jadi dikatakan penthouse kan titik tertinggi ya dalam sebuah bangunan. Kalau kita kembali ke SK kehidupan kita, berarti kita kembali menjadi yang paling tinggi seperti itu, Mas? Betul. Karena kan sejarah diciptakannya manusia kan begitu. Oke. Bumi dan segala isinya diciptakan dulu kan. Habis itu baru
manusia. Iya, iya. Supaya manusia menjadi apa? Khalifah, menjadi pemimpin Iya, iya, dari iya. segala makhluk. Oke. Bahkan setan pun pada saat itu adalah malaikat yang cemburu karena Kesempurnaan manusia. Kenapa diciptakan manusia gitu? Iya, iya, iya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya seseorang itu secara takdirnya, secara tertulis di SK-nya dalam kitab itu manusia itu adalah yang paling tinggi gitu. Diciptakan untuk berlimpah. Iya. Seperti itu. Nah, tetapi ada beberapa hal yang membuat akhirnya tidak berada di sana. Oke. Karena manusia memilih berada di bawah, ada lapisan-lapisan emosi yang menutupi, kemudian ada beberapa hal yang membuat mereka tidak bisa kembali ke atas. Padahal defaultnya tuh manusia ada di titik yang atas ya. Tapi manusia sendiri menciptakan batasan, dia memegang energi-energi di level bawah. Jadi di penthouse itu ketika manusia bisa melepaskan energi, emosi-emosi di level bawah, dia akan kembali kepada penthouse. Nah, kalau sudah di penthouse, kehidupanlah yang ngatur mekanismenya. Jadi manusia akan berada di sistem kehidupan semesta. Oke. Jadi nanti jangan kaget kalau batin apa kesampaian, pengen apa kesampaian, belum terjadi masalah dibuat clear dulu. Iya, gitu. malah enak ya itu. Iya, dan beberapa teman-teman yang sudah paham benang merahnya itu mereka clear gitu. Karena kemarin kan di tanggal 17 kita mengadakan meditasi. Oke. Setelah beberapa hari sampai saat ini hari ini masih ada testimoni terkait dengan yang pengalaman ikut meditasi. kemarin. Iya. Ada yang dapat uang, ada yang dapat diserai apartemen dan lain sebagainya. Jadi kayak tiba-tiba serba dimudahkan gitu. Simpelnya hidup dalam kemudahan. Oh. Kayak gitu. Dan konsep repent ya. Repent ini apakah lebih rumit, Mas? Karena untuk mencapai titik tertinggian kesannya kita naik gunung harus bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian lelah-lelah. Betul, itu betul. Apakah lebih rumit atau lebih susah? Lelakonnya lebih ketat atau gimana? Iya. Kalau naik gunung itu kan dasarnya kita awalnya di bawah kan. Benar, dasarnya Maka ketika naik itu kan berat. berat. Nah, kalau penthouse dasarnya itu kita di atas sebenarnya. Awalnya kita sudah di atas. Yang membuat ke bawah adalah karena tumpukan lapisan emosi yang tidak dilepaskan. Frekuensinya beda. Frekuensi gitu. di kehidupan penthouse dengan kehidupan orang dunia beda. Ketika frekuensinya kembali, namanya kembali berarti kan sudah pernah di sana. Pernah di sana. Kalau sudah pernah ke Jogja, kembali ke Jogja kan lebih mudah. Lebih mudah dibandingkan harusnya. belum pernah ke Jogja, misal seperti itu. Jadi di penthouse sebenarnya perjalanannya yang mengasihkan. Karena sepanjang hari kita hanya konsisten melepas apa yang membuat energi di bawah itu dilepaskan. Menjaga energi tetap di atas, frekuensinya berada di mekanisme semesta itu. Kayak gitu. Mekanisme semesta ya Iya, biasanya. penthouse itu kehidupan mekanisme semesta. Manfaatnya apa aja ini, Om? Untuk kalau kita udah berada di repent kembali ke SK itu apa saja ini manfaatnya? Manfaatnya adalah kembali kepada ketetapannya, gitu. Kembali kepada ketetapan pada saat manusia diciptakan. Ya. Contoh ya, dalam agama Muslim itu kan disebutkan dan sesungguhnya kami telah menghormati anak-anak Adam manusia dan kami angkut mereka di daratan dan lautan. Kami beri mereka rezeki yang dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi pada saat diciptakan, itu harusnya tuh manusia begitu. Dilebihkan. Dilebihkan berarti apa? Dikasih kelebihan. Bukan dimudahkan untuk berlebih loh. Ya. Tapi diberi hal yang baik, dilebihkan. Berarti kan sudah dikondisikan manusia itu berlebih. Gitu. Nah, kalau di kitab suci agama Hindu juga ada. Oke. Anak-anak Adam berkelimpahan. Semakin banyak mereka berkembang, semakin banyak juga rezeki dan kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Gitu. Artinya, penthouse itu kehidupan tuh di situ. Gitu. Jadi manfaatnya itu di situ. Kita kembali kepada ketetapannya bahwa manusia diciptakan untuk berlimpah, untuk damai, untuk bahagia gitu. Yang membuat orang tidak mengalami itu karena mereka memutuskan di bawah. Jadi di penthouse ini salah satunya adalah journey back to SK kehidupan, perjalanan kembali kepada SK kehidupan. Jadi ibarat kayak bangunan tadi. Nah, kalau di lantai 1 ya dia naik, lantai 2, lantai 3 sampai ke istilahnya kalau misalkan mau disebut lantai 9 ya sampai di lantai 9 itu penthouse-nya gitu. Ini di temen TikTok ada yang
berkomentar, Jenny Fashion 28, sifat dasar manusia penasaran dan dengki. Berarti kita nggak luput dari sifat dengki itu kan, Mas? Kalau Itu kita kembali ke asal, gimana? Sebenarnya mindset, Oh, mindset aja. prasangka aja. Kalau bagi yang berprasangka seperti itu, mindset seperti itu, maka dia akan begitu. Oke. Gitu. Maka perlu dicek sifat dasar manusia penasaran dan dengki itu benar nggak? Gitu. Versi kitabnya benar nggak? Jangan-jangan itu persepsi manusia. Gitu loh. Jangan-jangan itu persepsi manusia. Oke. Gitu. Karena kadang itu ada orang yang katanya orang itu menjadi belief system. Katanya orang itu lebih mudah marah, misalnya seperti itu. Dasarnya manusia itu adalah marah. Padahal itu katanya, entah kata siapa. Jari ini. Jari ini itu langsung masuk jadi belief system. Makanya ketika ada katanya, ada jari ini, kayak rezeki sudah ditakar. Ya ditakarnya berapa? Siapa yang nakar itu harus diklirkan. Jangan sampai menjadi kayak sebuah penghiburan bahwa ya nanti kalau waktunya kaya ya kayalah. Kalau memang segini ya takdirnya segini. Nah itu kan alibi atau persepsi dari orang lain yang masuk belief system. Padahal seharusnya tidak begitu. Dan kita ya nggak tahu takdirnya kok bisa mutusin seperti itu ya, Mas. Iya. Ya? Oke. Kalau teman-teman yang masih awam nih, Mas, yang belum mengikuti pelajaran-pelajaran Mas Bimo sebelumnya, apakah bisa ini langsung menuju ke level repent ini, Mas? Bisa. Bisa. Karena nggak perlu punya dasaran keilmuan tertentu dulu ya. Sebenarnya repent ini bentukan dari evaluasi yang sebelumnya. Oh, Kemudian, upgrade ya. Dan lebih ke penyederhanaan. Karena sebelumnya itu kan banyak orang ketika ada masalah kan fokusnya pada kontennya. Oke. Pada bentuk masalahnya. Masalah rumah tangga, masalah finansial, terus masalah trauma, masalah ditinggalkan pasangan dan lain sebagainya. Sakit hati dan seterusnya ya. Jadi fokusnya adalah kemarin itu masih di konten, di level konten, di level peristiwa. Nah, padahal di event ini, apapun peristiwanya, yang diamati adalah emosinya. Emosi di balik itu ya. Emosi di balik peristiwa. Karena yang membuat masalah sebenarnya emosinya itu. Gitu. Apapun peristiwanya. Apapun peristiwanya. Baik pun kalau yang nerima emosinya negatif, akan jadi negatif. Contoh kemarin kita ngobrol kan, sama-sama dikasih, emosinya bisa beda. Yang satu syukur, yang satu tersinggung. Aku pikir gue nggak bisa beli sendiri gitu kan. Peristiwanya sama-sama dikasih, tapi emosinya yang membuat bermasalah. Atau kebalikan, yang negatif misalkan. Contoh, ada orang yang dihina, wah sakit hatinya berbohongan. Tapi ada yang senyum-senyum saja, kasihan ya, dia masih di level itu. Jadi, yang menjadi masalah seringkali bukanlah di kontennya, tapi emosinya. Nah, ketika emosi dilepas, maka permasalahan itu sudah tidak ada. Frekuensi dia akan naik ke penthouse. Saya juga seorang hipnoterapis. Nah, bagaimana hipnoterapis membereskan trauma masa lalu? Dia tidak menghilangkan peristiwa masa lalu, tidak membuat lupa. Tapi membereskan emosi atau pemaknaan ulang terhadap peristiwa, supaya rasanya itu tidak lagi sesakit hati, sejengkel, bisa mengikhlaskan. Itu tidak mengubah peristiwanya, tapi emosinya kayak gitu. Oke. Ini ada yang tanya di TikTok, Mas. Siapa ini namanya ya? Madam Nike. Mas, tadi berlebih itu artinya kita diberikan kemampuan lebih untuk jadi berlimpah ya? Iya, berlebih itu tanpa kemampuan. Memang berlebih. Memang berlebih. Loh, sekarang gini, udara diberikan setiap hari itu apakah butuh kemampuan? Udah alami kita Sisa-sisa bernafas kita ya. Udara, bernafas itu. Oke. Untuk hal-hal seperti itu kita bisa. Nah, kenapa untuk hal yang lain tidak bisa? Karena kesadarannya yang lainnya dibatasi. Coba misalkan orang sekarang mulai berpikir untuk membutuhkan udara kita harus begini begitu, maka akan kesulitan. Dan itu kita terprogram dari kecil ya. Betul. Untuk menjadi berlimpah tuh syaratnya macam-macam, berat. Yeah. Padahal sejatinya kita ini sudah berlimpah. Begitu ya, Mas ya? Iya. Nah, program-program itu yang membatasi. Bacanya rajin, nanti cari uang susah, nanti cari kerja susah. Bahkan ada program-program negatif tentang uang. Ya. Uang tuh sumber kejahatan, uang tuh begini, uang tuh begitu. Gitu. Kalau nggak nyicil nggak kesampaian. Program-program itu yang membuat batasan. Gitu. Kenapa udara nggak dibatasi? Gitu.
Kayak gitu. Kenapa ke air nggak dibatasi, tapi kenapa ke uang orang jadi dibatasi? Kayak gitu. Banyak masalah kendala seseorang kan soal ekonomi, soal jodoh. Padahal sejatinya kita udah diberi kelimpahan untuk ya ekonomi udah diberi berlimpah, jodoh juga udah berlimpah seperti itu ya Mas ya. Ya, jadi tinggal kitanya aja melepas batasan itu. Melepaskan emosi-emosi rendah, karena untuk di penthouse ini kan ada frekuensinya. Kemakmuran, kelimpahan itu frekuensinya beda. Nah, kadang orang sengaja mempertahankan frekuensi kekurangannya. Gitu loh. Ketika dia bertahan di frekuensi kekurangan, dia nggak akan bisa narik kelimpahan. Ya. Dia menutupi kelimpahan yang sudah digariskan untuk hidupnya, itu dengan mental-mental kekurangan. Dan itu orangnya sendiri yang nutup. Orangnya sendiri. Tidak ada istilah kita ditakdirkan sial, ditakdirkan. Masa Tuhan punya takdir jelek? Masa Tuhan jahat ya? Iya, masa Tuhan jahat gitu. Okay. Ada nggak di sini Tuhannya yang pelit? Gitu. Masa Tuhan pelit sih? Masa Tuhan pilih kasih gitu? Oke. Gitu. Dalam konsep Repent ini Mas, apa saja materi yang terupgrade dari pelajaran-pelajaran Mas Bimo sebelumnya? Jadi yang pasti Repent itu lebih ke fokusnya adalah bukan lagi ke konten. Kita benar-benar ngolah rasanya itu benar-benar full. Lalu kemudian titik poinnya adalah di bagaimana kita kebalikan dari membentuk batasan itu apa? Menciptakan samudera kemungkinan. Menciptakan samudera kemungkinan. Membuka segala potensi terjadi. Kadang-kadang orang tuh batasi gini, ya Allah itu aku pengen kaya, tapi harus dari bisnis ini loh ya. Jadi yang dipikir bisnis itu terus. Atau harus dari kerjaan ini, yang dipikir naik jabatan di situ terus. Itu kan sudah membatasi. Oh, itu termasuk membatasi? Membatasi, jadi minta rezekinya hanya di jalur ini gitu loh. Oh, Jadi Repent itu ketika sudah melepas di frekuensi bawah, lalu membuka segala potensi kemungkinan terjadi. Artinya misalkan ibu rumah tangga sudah tidak lagi, karena aku cuma ibu rumah tangga, hanya mengandalkan gaji suami. Berarti itu sudah membatasi. Oke. Nah, di Repent itu kita kesadarannya itu membuka segala kemungkinan potensi bisa terjadi. Tapi ketika kita punya keinginan untuk bekerja di bidang A atau berbisnis di bidang B, apakah kita harus menanggalkan keinginan kita itu, Mas? Boleh, keinginan aktivitas tetap sama. Hanya saja membuka potensi lain. Membuka kemungkinan. Beda dengan aku pokoknya mau kaya harus dari ini. Beda dengan begini, aku melakukan aktivitas ini dan aku membuka semua pintu rezeki dari berbagai macam arah. Contoh rezeki ada yang terduga, ada yang tak terduga. Iya. Yang tak terduga dibuka enggak? Oke. Kalau nggak dibuka gimana mau masuk? Itu orang yang sering lupa ya, ada rezeki yang tak terduga ya. Iya, ada rezeki yang terduga. Itu kan membuka segala potensi kemungkinan terjadi. Itu supaya apa? Mekanisme semesta bisa bekerja dengan lunak. Kitanya tuh bisa menyesuaikan kerjaan mekanisme semesta ini. Ketika kita ada dorongan ketemu orang, kita ketemu. Ketika tiba-tiba ada orang minta dijualkan tanah, ya kita merespon dengan baik gitu. Kayak gitu. Jadi ada petunjuk apa, simbol apa dan sebagainya, kita merespon itu.